Sebelum memulai pelajaran ekonomi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Dimulai ya sekarang ya. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Hadi Rahman dari Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Saya asalnya dari Ciamis, Jawa Barat. Terus sekarang di Universitas Negeri Yogyakarta semester 7 sedang melaksanakan KKN dan PPL atau PK gitu. Nah, ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Berarti cuma satu orang ya? Suci. Ya. Oh iya, sama Suci. Kenapa? Sakit. Terus Nawang kenapa tadi? Sakit juga. Berarti cuma dua orang. Kita ke materi ya. Sebelum kita ke materi pada hari ini yaitu tentang ketenagakerjaan, sebelumnya kita belajar tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, hubungannya apa sih antara ketenagakerjaan ini atau materi yang akan sekarang kita bahas dengan materi sebelumnya yaitu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi? Hubungannya itu karena kita mulai dari dari satu. Kenapa? Kita balik ke apa sih pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi itu meningkat. Nanti kita akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Nah, pertumbuhan ekonomi ternyata mau juga pembangunan ekonomi lebih maju, lebih juga. Nah, kita pertumbuhan ekonomi maka kesejahteraan masyarakat juga ikut meningkat. Nah, dari masyarakat ini dan juga pembangunan ekonomi itu meningkat. Maka lapangan pekerjaan di Indonesia juga sejahtera. Ya, kesejahteraan masyarakat. Seperti itu makanya ada hubungan dari masyarakat terus pembangunan ekonomi sampai sekarang kita bahas itu tentang ketenagakerjaan. Nah, sekarang pengertian ketenagakerjaan. Ada yang sudah baca sebelumnya terkait pengertian ketenagakerjaan. Ya, dibuka lagi bukunya. Pengertian ketenagakerjaan itu adalah, ya boleh. Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah. Ya, terima kasih. Kasih aplaus. Jadi ketenagakerjaan itu secara umum artinya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik sebelum, selama, maupun sesudah, yang setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan yang berupa jasa. Nah, pada tenaga kerja ini ada istilah lain seperti ada tenaga kerja, ada kerja, ada sekolah kerja, ada juga upah, ada juga kerja buruh. Nah, sebelum saya jelaskan satu lagi, ada yang sudah baca apa dari tenaga kerja? Ya, boleh. Nah, itu adalah suatu orang yang sedang bekerja untuk menghasilkan imbalan atau menghasilkan gaji untuk menghidupi diri maupun kebutuhan kerja seperti itu. Next, angkatan kerja. Siapa? Angkatan kerja? Angkatan kerja? Dibuka ada? Ya, silakan. Ya, boleh. Angkatan kerja. Terima kasih ya. Sekarang ada lagi pekerja atau buruh. Ya, boleh. Ya, berarti pekerja atau buruh itu adalah seseorang yang menerima gaji atau imbalan untuk lain karena dia sudah melakukan pekerjaan tersebut. Berkat iya di PT. Nah, menurut Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2013 itu ketenagakerjaan pengertiannya seperti yang disebutkan pekerjaan. Terus tenaga kerja juga siapa yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang, agar atau jasa baik untuk menghidupkan sendiri maupun untuk masyarakat. Lalu yang ketiga pekerja atau buruh tadi baru sudah dijelaskan. Siapa yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Terus ada lagi yang keempat pemberi kerja. Nah, bedanya pekerja atau buruh dengan pemberi kerja itu pekerja atau buruh adalah orang yang bekerja, sedangkan pemberi kerja adalah orang yang menyediakan lapangan pekerjaan seperti itu. Nah, kemudian juga selain menyediakan lapangan pekerjaan, dia juga memberi gaji, memberi imbalan dalam bentuk lain itu pada pekerja atau buruh atas kinerjanya seperti itu. Next, komposisi penduduk dan tenaga kerja. Nah, komposisi penduduk dan tenaga kerja itu yang pertama yaitu penduduk. Penduduk di sini tuh kita semua ya, mulai dari anak kecil sampai yang tua itu semua termasuk ke penduduk di Indonesia seperti itu. Nah, di bawahnya penduduk ada bukan usia kerja. Bukan usia kerja itu ada rentang umurnya. Ada yang tahu tentang umur bukan usia kerja dari umur berapa? Silakan. Kurang dari 15 tahun dan lebih dari 94 tahun. Nah, sekarang usia kerja. Nah, karena tadi di bukan usia kerja itu adalah seseorang yang di bawah umur 15 tahun dan di atas 64 tahun, maka otomatis di tengah-tengahnya itu umur di atas 15 dan di bawah 64 tahun termasuk ke usia kerja. Dari usia kerja ini ada juga kita bagi lagi menjadi bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja itu pengertiannya seperti ini. Kalian kan misalkan sekarang udah memasuki umur
16 atau 17 tahun lah ya. Nah, kalian kan sudah memasuki usia kerja karena sudah melebihi umur 15 tahun. Tapi kalian belum termasuk angkatan kerja. Di situ bukan angkatan kerja karena kalian mempunyai kepentingan yang memang harus terlebih dahulukan. Kayak contohnya di sini sekolah. Jadi kan sebelum bekerja kalian terlebih dahulu sekolah dulu. Next, yang bukan angkatan kerja selanjutnya itu adalah mengurus rumah tangga. Nah, mengurus rumah tangga ini juga termasuk ke dalam bukan angkatan kerja. Kenapa? Karena dia bekerja untuk rumah, tapi nggak ada gajinya, nggak digaji oleh suatu perusahaan atau mungkin suatu perseorangan. Ya, kecuali dia menerima dari suaminya ya. Seperti itu. Next. Nah, yang ketiga bukan angkatan kerja yaitu mahasiswa. Ya sama aja ya seperti kalian. Saya juga sebagai mahasiswa sudah memasuki umur usia kerja seharusnya, tapi kan saya belum masuk angkatan kerja karena memang ada yang lebih penting dari angkatan kerja yaitu untuk menempuh pendidikan. Gitu. Nah, yang kedua yang termasuk ke dalam usia kerja yaitu angkatan kerja. Berarti dia udah memasuki usia kerja, juga udah termasuk ke dalam angkatan kerja. Contohnya yang pertama adalah pengangguran. Kenapa pengangguran? Karena pengangguran juga seseorang yang sudah memasuki usia kerja, tapi memang belum saatnya untuk bekerja. Biasanya ada beberapa alasan lain, nanti kita akan bahas. Nah, pengangguran yang pertama di sini mencari pekerjaan. Berarti seseorang tersebut sudah masuk usia kerja, sudah termasuk angkatan kerja, tetapi dia masih menganggur dikarenakan dia sedang mencari pekerjaan. Seperti itu. Next, yang termasuk pengangguran yang kedua adalah dia sedang mempersiapkan usaha. Contohnya seperti ini, misalkan ada Mas Iko itu dia pengangguran, sudah termasuk usia kerja, dia ibaratnya sudah masuk angkatan kerja ya, bukan sekolah lagi, dia udah pengangguran, tapi dia sedang mempersiapkan usaha. Nah, dia termasuk pengangguran yang sedang mempersiapkan usaha, juga termasuk ke dalam angkatan kerja seperti itu. Jadi bukan pengangguran yang sia-sia saja. Next, yang ketiga, pengangguran merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Maksudnya apa sih merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan? Maksudnya ya dia pesimis ya. Dia misalkan udah apply kemana-mana, udah mengajukan maaf coklat itu kan yang kerja bawah itu, dia udah mengajukan kemana-mana, tapi ternyata dia udah ya gimana lagi kalau terima ya udah kayak gini nah, kan dia juga termasuk pengangguran tapi dia termasuk orang yang pesimis karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Next, yang keempat, contoh pengangguran yang keempat yaitu sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Ya contohnya seperti misalkan ya, nanti saya ternyata terima bekerja jadi guru di SMA Dokumen, tapi guru sebelumnya karena saya di sini sebagai ekonomi, guru sebelumnya contohnya Bu Sakti ini belum masa jabatannya belum selesai. Nah, saya sudah terima tapi belum bekerja karena memang menunggu Bu Sakti ini untuk masa jabatannya selesai atau pensiun terlebih dahulu. Nah, setelah Bu Sakti pensiun, maka saya bisa langsung bekerja. Next, yang termasuk angkatan yang kerja yang kedua yaitu orang yang sedang bekerja. Nah, contoh yang pertama yang sedang bekerja itu sementara tidak bekerja. Berarti apa? Sementara tidak bekerja, berarti dia sedang melaksanakan cuti. Contohnya dia, kalau cewek-cewek di sini ada cuti pernikahan. Dia kan emang sedang bekerja, cuma karena ada sesuatu yang mengharuskan dia cuti, makanya dia sementara tidak bekerja. Nah, yang kedua itu sedang bekerja, itu nama-nama aja ya, nggak ada sesuatu. Contohnya ya udah kayak dia sedang bekerja aja, di rumah nggak ada hambatan lain seperti itu. Next, nah sedang bekerja ini kita bagi dua lagi menjadi bekerja dengan jam normal atau di bawah 35 jam, dan yang kedua yaitu setengah menganggur, bekerja dengan jam normal di bawah 35 jam. Nah, di bawah 35 jam ini bukan sekali ya, mungkin sehari 25 jam. Nah, 35 jam ini hitungannya dalam per minggu. Nah, jadi bekerja dengan jam normal di bawah 35 jam dalam 1 minggu. Nah, bedanya apa dengan setengah manggur? Setengah manggur itu dia bekerja, terus kalau udah selesai dia mengatur terlebih dahulu sampai pekerjaan yang lainnya mundur aja. Contohnya apa? Kuli bangunan, kuli proyek kalau proyek udah selesai, sudah dia tinggal menunggu proyek yang lainnya datang. Nah, itu yang disebut dengan setengah manggur. Next, ada jenis-jenis tenaga kerja. Nah, jenis-jenis tenaga kerja ini kita bagi berdasarkan kualitasnya dibagi menjadi 3. Coba yang pertama itu ada foto apa? Yang atas guru, yang kedua dokter. Nah, guru dan dokter ini termasuk dalam jenis tenaga kerja yang benar. Atau artinya dia untuk menjadi tenaga kerja harus menempuh pendidikan terlebih dahulu. Nah, contohnya kayak guru, terus ada dokter, ada teknisi juga. Foto yang pertama itu apa? Pegawai salon ya. Nah, yang kedua dari kedua tersebut kami kasih kesan menjadi bahannya gede ya. Dia yang mempunyai tanda tertentu karena dia satu terus dengan dua sama. Coba kalau misalkan orang dulu ini kan berarti yang enggak berpola, karena dia sudah biasa jadi namanya dia ahli dalam tenaga tersebut. Itu kan tenaga kerja yang berketerampilan. Itu tenaga kerja kasar. Contohnya kuli atau tukang angkut. Kalau di kereta itu ini porter. Nah, itu. Kenapa disebut kerja kasar? Karena dia tidak membutuhkan pendidikan, tidak membutuhkan keterampilan, hanya memang membutuhkan tenaga saja. Nah, itu jenis tenaga kerja yang dibagi berdasarkan kualitasnya. Next. Jenis-jenis tenaga kerja yang kedua yaitu berdasarkan status atau ikatannya. Kita bagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada
Pekerja lepas atau freelance, yaitu seseorang yang bekerja sendiri dan tidak berkomitmen kepada perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Contohnya apa di sini? Desain grafis, sekali lagi, fotografer, videografer, desainer itu merupakan termasuk pekerja lepas atau freelance karena dia memang tidak terikat dengan perusahaan dan dia juga tidak berkomitmen kepada perusahaan karena memang dia bekerja hanya suatu saat tertentu. Next, yang kedua, pekerja kontrak, yaitu seseorang yang bekerja oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu yang disepakati dalam sebuah perjanjian. Contohnya, pegawai PT. Dari yang kemarin kita bahas yaitu tentang outsourcing. Nah, outsourcing ini kan dia sebelum kerja ada kontrak dahulu, ya, sampai proyek selesai lalu dia diputuskan kerjanya seperti itu. Nah, itu pekerja kontrak, dia ada kontraknya, ada masa berhenti dari tempat. Next, pekerja tetap, yaitu pekerja yang memiliki dari perusahaan yang aku tidak bekerja. Contohnya, kalau dia itu pekerja apa biasanya? Biasanya kerja apa? Kalau dia bekerja rajin, dia kan sama terus dia kalau dia rajin dari situ nggak perhatikan pas dia dia terus kerja sampai nanti si kerja ini yang nanti masalah dan buat perusahaan yang produksi buat dia kan itu kerja lah. Nah, ini kayak begini, itu sudah sama. Nah, sekarang masalah kerja ada yang membaca masalah ketenaga kerjaan. Oh ya, masalah ketenaga kerjaan yang pertama yaitu jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Nah, pertumbuhan penduduk yang tinggi menghasilkan jumlah kerja yang besar. Nah, di sini pertama diawali dengan pertumbuhan penduduk tinggi. Nah, pertumbuhan penduduk tinggi akan menghasilkan jumlah kerja yang besar. Nah, dari pertumbuhan penduduk ini dia menghasilkan angkatan kerja yang besar yang melonjak tinggi. Nah, ketika kerja yang besar bisa dimakan dengan baik, mampu meningkatkan perekonomian negara tersebut. Tapi pada nyatanya ternyata dengan angkatan kerja yang besar ini tidak dibanding dengan kesempatan kerja yang sesudah. Karena itu peningkatan tenaga kerja di Indonesia sendiri masih kurang karena lapangan kerjanya masih kurang, masih luas, masih besar seperti kerja sendiri. Karena itu ketika pertumbuhan penduduk tinggi menimbulkan angkatan kerja yang besar, tapi tidak dibanding dengan kesempatan kerja yang luas akan menjadi pengangguran. Jadi dari pertumbuhan penduduk tinggi akan kerja yang besar tadi akan ada kerja dia akhirnya menjadi pengangguran. Next, masalah yang kedua, mutu tenaga kerja yang relatif rendah. Sebenarnya kita menjadi pertama yang bagi bekerja Indonesia. Nah, kedua, sebenarnya kita menjadi pertama yang bagi bekerja Indonesia. Tapi yang disebabkan dari kami kedua. Saya pernah karena sudah yang sering karena kita pendidikan mulai dari pendidikan tidak rata, terus akan juga tidak rata. Jadi yang di bangsa saya itu dia ada bidang dari masih benar. Nah, karena saya India, karena kalau dia tidak mengetahui atau tidak ada teknologi karena itu terus dia ini teknologi dengan semua teknologi yang ada. Nah, itu ada dan bagi kami kan produktivitas dan rendah. Nah, saya produktivitas rendah karena saya tidak dengan dia dapat menghasilkan juga biaya produksi yang tinggi. Kemudian seperti ini, misalkan dengan sepeda poligon itu. Nah, kita berikan sepeda poligon dengan sepeda kayu yang dia baru dapat dari beberapa Indonesia dari produktivitas. Kalau poligon sekarang sudah siap, sudah hanya ada beberapa sudah yang ada orang tapi ada mesin. Jadi saya masih banyak menggunakan atau memakai menggunakan kerja sesuatu yang tidak apa itu dengan sepeda itu dan ada yang ada sendiri produktivitas ini yang misalkan sepeda itu lebih banyak dari sepeda itu. Maka yang kami juga dengan teknologi yang mesin. Karena dia berubah. Dia produksi juga kurang karena biasanya yang itu dia produksi dengan susah atau dia hanya esensi memang cuma dengan mana saja dia masih. Makanya dia produksi lebih banyak dia produksi yang sekarang ada masih di formatnya. Karena kemudian sepeda ini sama waktu sampai dengan nah, itu karena dia produksi lama dan yang produksi tapi produktivitas dibanding yang produksi yang ya produknya ada dengan produknya juga produknya tinggi. Lalu biaya juga yang sepeda itu dia produksinya tinggi karena dia masih menggunakan manusia mulai dari pertama memasak semua masih kerja manusia. Tapi dari produksi ini dan biaya produksi ini akan menggunakan sulit sekali dengan produk dari lain. Makanya kalau dengan sulit dengan produk itu mungkin tidak masih ada persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Di sini sudah siap yang sudah cepat dan dari pada masalah di mana di mana mayoritas dari Indonesia masih berarti belum jawab karena besok yang itu kan dari Indonesia masih belum jawab nah karena kita dari Indonesia tidak tidak ini aku semua yang di bawah yang di bawah karena dia mau masuk jawab kan ada jangan dari polisi karena ini orang jangan sekarang jangan sekarang tadi belum jawab karena tidak dari polisi sekarang masih benar terus hubungannya apa hubungannya dengan yang ini saya ini sekarang kerja siapa polisi usaha kita punya masih dengan siapa kerja dengan siapa bisa jadi itu dia sekarang dia melakukan terus maka yang itu tadi sekarang udah jangan untuk kerja yang kita dari polisi itu tidak bisa tidak tahu ada sekarang yang baik jadi cara next yang terakhir masyarakat itu pengangguran pertumbuhan ini pertumbuhan ini akan masalah yang sampai kerja yang sedikit dengan yang ada sampai dengan yang berarti paling banyak yang terjadi pengusaha rumah kerja nah kerja dari di mana ini awal dari pertumbuhan penduduk yang ini lalu didukung dengan yang akan ada enggak nah karena pertumbuhan ini sekarang dari yang ada pengangguran sudah banyak pengangguran terus kemarin juga dari awal ada COVID-19 kita dengan sama juga harus menjaga stabilitas perusahaan, menjaga tuan perusahaan. Jadi adalah ada yang namanya perusahaan rumah kerja. Nah, kita akan melakukan ini. Nah, itu harus dari mana perusahaan namanya. Perusahaan perusahaan nanti dari beberapa masalah sini, memang pada saat dimulai dari rumah dulu ya, dari rumah ini dan juga saya yang dari masalah ini yang menjadi saya sosial oleh mereka dari produk. Untuk memenuhi nilai kalian, saya akan bagi kelompok ini, kelas ini menjadi 6 kelompok untuk mencari masalah ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia. Lalu kalian cari masalahnya itu apa, terus kalian berikan juga solusinya itu apa dari masalah tersebut. Nah, pembagian kelompoknya saya ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yuk kelompok 2 dan 3 silakan untuk menanyakan ya. Bertanya dari kelompok 2 mengenai regulasi pekerja dan tunjangan sosial. Tolong untuk dijelaskan. Izin bertanya, saya perwakilan dari kelompok 3. Kan sudah dijelaskan teknologi untuk membuka lapangan pekerjaan. Itu yang termasuk dari teknologi untuk membuka lapangan pekerjaan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Akan kami diskusikan lebih lanjut. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dulu. Teknologi untuk membuka lapangan pekerjaan itu seperti membuka layanan jasa. Contohnya kayak ada proyek kemudian pekerjaan tersebut akan membuka banyak lapangan pekerjaan lebih bisa diterima. Untuk kelompok 2, regulasi dan kesejahteraan sosial itu menjelaskan regulasi pekerjaan itu adalah aturan atau peraturan yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan suatu pekerjaan. Nah, dari membuka aplikasi layanan jasa tersebut, pendapatan akan tercatat sehingga mengurangi selisih kesenjangan sosial tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih. Itu merupakan salah satu masalah pekerjaan yang ada. Sebelum saya tutup pada pertemuan kali ini, ada kesimpulan dari pertemuan kali ini yaitu ketenaga kerjaan masih berhubungan dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi ternyata masih butuh tenaga kerja untuk agar pembangunan ekonomi itu masih produktif. Yaitu dalam terjadi banyak masalah kerjaan. Ada beberapa masalah kerjaan di Indonesia yang dibahas itu ada jumlah kerja yang tidak, lalu jumlah kerja, lalu juga ada mungkin kerja yang tidak, terus ada juga penyebaran kerja Jakarta, ada juga enggak. Nah, untuk mengatasi masalah ini, tentunya pemerintah enggak mengerjakan, pemerintah juga tidak akan mengatasi beberapa masalah kerjaan di Indonesia. Yaitu bisa ada wajib belajar semata untuk masyarakat juga menjadi tahun. Terus ada juga program, ada program training usaha ya atau terus ada pelatihan untuk tenaga kerja perusahaan. Terus ada juga PNPN atau undang-undang atau kebudayaan. Nah, itu ada kebijakan pemerintah untuk menangani masalah tenaga kerjaan di Indonesia ini. Apa namanya? Jadi untuk pertemuan kali ini saya terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kerja kalian dalam diskusi tadi. Mohon maaf bila ada kesalahan dan salah kata dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.